Pabrikan mobil China kini semakin mendapat sorotan karena produk mereka dikenal memiliki harga sangat kompetitif, bahkan lebih rendah dibanding mobil di pasar barat, meskipun belum sepenuhnya masuk ke Amerika Serikat karena hambatan tarif dan regulasi. Produk-produk murah itu siap menjadi godaan kuat bagi konsumen di wilayah Amerika Utara jika kondisi pasar berubah. Pabrikan mobil China kini semakin mendapat sorotan karena produk mereka dikenal memiliki harga sangat kompetitif. Sejauh ini, mobil buatan China belum banyak dijual langsung di pasar Amerika Serikat. Penyebab utamanya adalah tarif impor yang sangat tinggi serta regulasi keamanan dan lingkungan yang ketat. Kendaraan buatan China seringkali dipatok tarif besar dan pembatasan teknologi tertentu, sehingga harga murahnya menjadi sulit diterjemahkan langsung saat masuk pasar Amerika Serikat. Namun, dinamika regional seperti pengurangan tarif di Kanada dan tekanan kompetitif di selatan perbatasan Amerika Serikat membuka jalur bagi pasar mobil China secara tidak langsung. Di luar Amerika Serikat, mobil-mobil China terutama electric vehicle terus memperluas penetrasi pasarnya dan menekan harga secara global. Pabrikan seperti BYD bahkan telah melampaui penjualan perusahaan besar lain di Eropa dan beberapa pasar internasional, menghasilkan jumlah ekspor yang melonjak dan menandai dominasi produksi kendaraan listrik di banyak negara. Dan ini menunjukkan bahwa mobil murah buatan China bukan hanya tema lokal, tetapi faktor kompetitif global di sektor otomotif. Pemain industri otomotif Amerika dan pembuat kebijakan telah menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi masuknya mobil murah China dengan beberapa langkah yang diambil untuk mencegah kendaraan impor itu membanjiri pasar Amerika Serikat. Tekanan politik dan legislatif menunjukkan bahwa persaingan harga bisa berdampak pada produsen lokal serta rantai nilai industri di dalam negeri, terutama jika kendaraan murah China mulai dibangun di negara tetangga seperti Meksiko untuk bypass tarif Amerika Serikat. Produk China sering menawarkan mobil listrik dan kendaraan kompak dengan harga lebih rendah serta fitur teknologi yang menarik, menciptakan daya tarik besar di berbagai pasar konsumen global. Bahkan di Amerika Utara, konsumen yang mencari opsi kendaraan listrik terjangkau dapat terpengaruh jika batasan tarif dilunakkan atau jika pabrikan China memutuskan membangun fasilitas produksi di kawasan NAFTA. Perubahan selera konsumen ke kendaraan lebih ringkas dan hemat biaya diperkirakan akan membuat posisi mobil murah China semakin menarik. Berbagi sumber, IDEX Channel. Israel menghancurkan fasilitas milik Badan Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk pengungsi Palestina di wilayah timur Yerusalem. PBB pun menyayangkan terjadinya penghancuran bangunan miliknya ini. Pemerintah Israel menghancurkan fasilitas milik Badan Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA. Serangan ini merupakan pelanggaran serius terbaru Israel terhadap hukum internasional. Pasukan Israel mulai membongkar kantor UNRWA di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, Palestina pada Selasa kemarin waktu setempat. Para penjaga keamanan di kompleks kantor itu juga diusir sebelum buldoser-buldoser Israel menghancurkan bangunan. Juru bicara Sekjen PBB Farhan Haq menyayangkan tindakan penghancuran kantor UNRWA oleh Israel, mengingat kantor UNRWA juga merupakan bagian dari kantor PBB. It's exactly the case that UNRWA facilities are United Nations facilities. An attack on UNRWA is an attack on the United Nations. And we believe that they should not be left unaddressed and unresponded to. We hope our international partners across the board will see this situation in which our facilities are being demolished as unacceptable. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan pembongkaran tersebut merupakan penegakan hukum baru dengan mengabaikan hukum internasional, di mana pada tahun 2024 Israel mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di Israel. Larangan ini semakin menghambat berbagai upaya untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Berbagai sumber, IDEX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif masuk terhadap produk anggur asal Prancis hingga 200%. Ancaman tersebut muncul diduga akibat Prancis menunjukkan keengganan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang baru-baru ini dirintis oleh Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam hendak menerapkan tarif masuk hingga 200% untuk produk minuman anggur dan champagne Prancis asal Prancis. Trump menyerukan ancaman itu pada hari Senin lalu sebagai respon indikasi bahwa Prancis mungkin akan menolak undangan bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump.
Seperti diketahui, pada pertengahan Januari 2026, Trump membentuk Dewan Perdamaian Gaza sejalan dengan dimulainya fase kedua implementasi gencatan senjata di jalur Gaza. Komite ini akan menjalankan pemerintahan transisi di Gaza. Trump kemudian mengajak sejumlah negara untuk turut serta menjadi anggota dalam dewan tersebut. Akan tetapi, ajakan itu tidak cuma-cuma. Karena negara yang mau menjadi anggota tetap dewan ini selama 3 tahun harus membayar sebesar $1 miliar Amerika Serikat dalam bentuk uang tunai yang antara lain digunakan untuk pembiayaan operasional Dewan Perdamaian tersebut. Sementara seorang pejabat Prancis yang dekat dengan Presiden Emmanuel Macron menyatakan Prancis tidak memiliki rencana untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian pada tahap ini. Menurut pejabat Prancis yang berbicara secara anonim, penolakan Prancis berkaitan dengan pertanyaan yang muncul dari pembentukan Dewan Perdamaian, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, topi merah bertuliskan Make America Go Away menjadi simbol perlawanan warga Denmark terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal rencana membeli Greenland. Aksesori bernada sindiran ini ramai dikenakan dalam aksi solidaritas untuk Greenland. Topi merah bertuliskan Make America Go Away menjadi simbol perlawanan warga Denmark terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal rencana membeli Greenland. Topi merah tersebut terinspirasi dari topi ikonik pendukung Trump bertuliskan Make America Great Again. Namun versi Denmark justru memuat sindiran seperti Make America Go Away dan Already Great. Aksi ini mencuat setelah Trump kembali menyatakan minat Amerika Serikat untuk menguasai Greenland dengan alasan keamanan nasional dan sumber daya alam. Salah satu pemilik toko pakaian di Copenhagen, Michael, mengatakan topi tersebut awalnya tidak diminati sama sekali. Ia mengaku hanya memproduksi 100 topi dan tidak terjual selama berbulan-bulan sebelum viral. Setelah ramai diperbincangkan, permintaan melonjak tajam dan topi itu menjadi simbol protes yang luas. Selain itu, slogan lain seperti New Dead Knock juga menarik perhatian sebagai permainan kata yang menegaskan penolakan terhadap rencana Amerika Serikat. Pemilik toko Jasper Reid Thompson bahkan membagikan ratusan topi dalam aksi unjuk rasa di Copenhagen dan Nuuk. Puluhan ribu orang turun ke jalan meneriakan Greenland is not for sale, memicu ketegangan diplomatik antara Denmark dan Amerika Serikat yang sama-sama anggota NATO. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Apple kembali mencatat prestasi penting di salah satu pasar paling kompetitif di pasar smartphone China, di mana permintaan terhadap iPhone 17 series melonjak tajam dan membantu Apple menguasai pangsa terbesar di kuartal keempat 2025, mengungguli sejumlah produsen lokal yang selama ini menjadi penguasa pasar. Apple Inc. kembali mencatat prestasi penting di salah satu pasar paling kompetitif di pasar smartphone Cina. Menurut data riset terbaru, pengiriman iPhone di Cina tumbuh sekitar 28% pada kuartal keempat 2025 dan mendorong Apple menduduki posisi teratas dengan pangsa pasar sekitar 22%. Terutama didorong oleh kuatnya permintaan untuk model iPhone 17 di tengah melambatnya pasar smartphone secara keseluruhan. Tren ini memperlihatkan bagaimana produk unggulan Apple mampu bersaing dan unggul di tengah dominasi merek lokal selama bertahun-tahun. Kekuatan Apple di pasar Cina juga terlihat dari penjualan seri iPhone 17 yang dilaporkan mencapai angka signifikan dengan estimasi lebih dari 17 juta unit terjual sejak peluncuran pada September 2025, jauh mengungguli penjualan gabungan seri flagship dari merek lokal seperti Xiaomi, Huawei, Vivo, dan Oppo. Fenomena ini menunjukkan bahwa konsumen masih memberi respon positif terhadap inovasi, desain, dan ekosistem iPhone di segmen premium. Walaupun Apple menunjukkan dominasi di kuartal tertentu dan kuartal penjualan musiman sangat kuat, data tahunan menunjukkan persaingan tetap ketat. Huawei kembali merebut posisi puncak untuk keseluruhan pangsa pasar tahun 2025 dengan selisih tipis dari Apple, sementara merek lain seperti Vivo, Xiaomi, dan Oppo bersaing ketat dalam segmen lain. Kondisi ini mencerminkan dinamika kompleks antara merek internasional dan pemain lokal di pasar smartphone terbesar di dunia. Permintaan kuat untuk iPhone 17 juga mencerminkan pergeseran preferensi konsumen di Cina, terutama di segmen premium di mana fitur kamera, performa chipset, dan integrasi layanan keseluruhan menghitung nilai lebih tinggi, sementara model seperti iPhone Air belum menunjukkan performa signifikan. Strategi Apple dalam memperkuat hubungan dengan konsumen termasuk melalui acara penjualan besar dan stok yang cepat tersedia turut menjadi faktor dalam keberhasilan penjualan ini.
Berbagai sumber, IDX Channel.